wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Yayasan, Pak Dr. Haji Dahlan, Bapak Haji Saleh, Bapak Amir, Bapak Imam, para ustaz yang luar biasa, the power of mak-mak, ibu-ibu majelis taklim yang hadir pada kesempatan pagi ini, yang sudah menghibur kita dengan hadrah Rabbana. Nanti juga kalau saya salawatan diiringi bisa ya? Bisa ya? Yang penting pukul saja. Lirik kanan, musik ke kiri, tidak masalah. Hajar saja, gaspol. Sebelum saya mulai, saya berpantun dulu. Ini tadi sudah berpantun, MC saya pada pantunnya juga. Jalan-jalan ke kota Jayapura, jangan lupa makan papeda. Di Masjid Baitul Maqmur kita berjumpa, memperingati Maulid Nabi tercinta. Cakapnya mana? Ini pantun otak-atik gatok. Pokoknya yang penting bunyi gaspol. Alhamdulillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, mentari begitu indahnya menyinari bumi. Kita hadir langkah demi langkah memenuhi undangan di halaman Masjid Baitul Maqmur. Siapa yang menyangka masjid yang dulunya seperti itu? Kalau kita tahu 80-an, ini dulu 80-an siapa yang tinggal tempat ini? Iya loh, bapak-bapak sunyi yang banyak kodok, jangkrik, nyamuk, aduh, gak ada yang mau. Tapi di 2024 ini alhamdulillah atap kita sudah berdiri, semuanya fasilitas infrastruktur sudah ada. Sekarang saatnya kita membangun SDM yang unggul untuk memakmurkan Masjid Baitul Maqmur. Namanya Baitul Maqmur harus unggul dan makmur. Amin. Itu sebabnya tiga kata yang paling indah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita yang hadir tidak semuanya muda-muda, banyak juga yang sudah sepuh-sepuh. Ibu-ibu juga kelihatan, sekalipun sepuh bertatih-tatih, ada rematik, encok, umat, apa semua, asam urat. Karena Maulid Nabi, gaspol. Semangat datang ke tempat ini. Apa di antaranya? Karena kita cinta kepada beliau. Sebab apa? Karena mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tanpa mahabbah, wah, terutama ibu-ibu, saya beberapa kali ini sudah keempat, saya perhatikan kalau yang namanya mauludan itu pastikan ada telur, itu kanan kiri. Ya, mau saya di tempat lain, tempat saya. Yang kita jaga ketika terakhir habis doa itu kan anak-anak. Kita takut anak-anak serbu karena takut nak matanya. Di luar dugaan emak-emak yang menyerbu telur ini. Memang emak-emak suka telur ini. Iya loh. Bapak-bapak tidak perlu karena bapak sudah punya telur masing-masing. Bingung jadi anak-anak ibunya yang ditolongkan. Bapak Ibu sekalian, mahabbah karena cinta kita kepada Rasulullah. Di antara cinta kita kepada Rasulullah yang pertama adalah memperbanyak sholawat. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu firman Allah. Kita diminta untuk memperbanyak sholawat. Ya, banyak sholawat itu. Di antara sholawat
Menurut guru saya, Syekh Ali Jum'ah, beliau guru kami ketika saya sekolah di Al-Azhar itu, ya, beliau mengatakan dari banyak sholawat-sholawat itu, sholawat yang paling dahsyat untuk dibaca adalah sholawat nariyah. Ini menurut beliau. Nariyah. Ada yang hafal itu Ibu? Ada yang hafal? Yang hafal akan jadi. Ya Ibu. Ada yang hafal? Ibu hafal? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illati tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqta bihil hawaiju wa tunalu bihi raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilah. Gaspol connect juga, nyambung juga. Yang penting hajar dulu. Musik ke kanan, sair ke kiri, tena masalah. Bapak Ibu sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, sholawat ini, ya, sholawat ini di antara fadilahnya adalah bagi orang-orang yang memiliki himpitan masalah. Kita, saya, wajah-wajah yang penuh dengan masalah. Untuk itu, orang yang membaca sholawat ini karena Allah dan Rasulnya, bifadilati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menurut Syekh Ali Jum'ah guru kami, 4.444. Bagaimana baca sebanyak ini? Pasti kita punya bibir bisa doble, bisa capek. Tipsnya adalah, diantaranya adalah dengan cara mengundang orang untuk membacanya. Yatim piatu bisa kita undang. Sholawat ini luar biasa, ya. Sholawat ini dikarang oleh cucu Rasulullah SAW. Ada seorang buku namanya Al-Hujjajul Bayinat fi Kitabil Karamah, dikarang oleh Abdullah Al-Umari. Ini ulama di Maroko. Bapak Ibu, ulama ini meneliti siapa sesungguhnya pengarang daripada sholawat nariyah ini. Akhirnya beliau menyimpulkan pengarangnya adalah Syekh Muhammad Ibrahim Ali At-Tazi. At-Tazi ini nama kampung di Maroko sana. Di Maroko. Bahasa Arabnya Maghrib. Jadi kalau, mohon maaf, Pak Saleh dari mana aslinya? Sulawesi Utara. Kampungnya atau Bone atau apa? Manado. Ya. Pak Haji Saleh Al-Manadui. Saya di Jember, Ahmad Zinuri Al-Jemberi. Ya toh? Pak Dokter dari Ujung Pandang ya, Makassar. Pak Dahlan, Dokter Syekh Dokter Haji Dahlan Al-Makassari, begitu. Jadi yang mengarang ini namanya At-Tazi, ini adalah daerah Tazi di Maroko sana. Ya, beliaulah pengarangnya itu yang luar biasa, sehingga di Mesir dikenal sebagai sholawat nariyah. Ibu bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini cucu Rasulullah. Jadi Rasulullah itu menyebar ke seluruh dunia. Tetapi rata-rata cucu Rasulullah dengan ngaku-ngaku ini saya cucu Rasulullah, enggak.
Rata-rata beliau cucu-cucu Rasulullah yang alim, alamah, ulama itu rata-rata tidak menunjukkan jati dirinya. Syekh Ali Ibrahim At-Tazi ini diantaranya, luar biasa. Ya, ada kita tahu sholawat lain yang dikarang oleh Rasulullah, oleh cucu Rasulullah, yaitu sholawat Busiri, ya, atau sholawat Busiri, ya. Itu luar biasa. Itu juga cucu Rasulullah tinggalnya di kota Alexandria. Tahu Alexandria? Kalau Pak Alex di RT 02 tahu ya. Alexandria itu sebuah kota di pojokan Mesir itu. Jadi kami waktu kuliah dulu, kalau mau cari barang-barang impor, mohon maaf kami mahasiswa itu ya terjun bebas. Mahasiswa modal nekat. Karena waktu 95 jatah untuk mahasiswa beasiswa itu 100 orang. 80 orang sudah jatah ordal, orang dalam. Yang 20 orang diperebutkan seluruh alumni-alumni se-Indonesia. Mana mungkin anak Irian, anak Papua bisa dapat. Akhirnya saya dikumpulkan sama kiai kami 12 orang. Di antaranya teman saya Syekh Al-Sirazi, ya, pengarang ayat-ayat cinta. Itu saya satu angkatan sama beliau. Kami dikumpulkan untuk terjun bebas, pergi ke Al-Azhar, nggak usah pakai visa pelajar, kita pakai visa turis. Akhirnya alhamdulillah kami sampai di sana, dan karena uang pas-pasan kami harus membeli jaket musim dingin. Carinya di mana? Di kota Alexandria. Di sana ada sebuah makam yang sangat luar biasa, yaitu pengarang daripada salawat Busiri ini. Ya, beliau itu adalah ulama terkenal, mufti terkenal, tapi usia 50 tahun kena stroke. Ya, saya masuk 50 tahun. Ya, kalau Pak Dr. Dahlan berapa nih usianya? 69. Tapi masih muda Pak, masih kuat. Pak Haji Saleh berapa usianya? 63, senior jauh ya. Beliau usia 50 tahun kena stroke, tidak bisa apa-apa. Tapi karena selama beliau hidup itu sangat dekat dengan Allah, ketika dia stroke tidak pernah meninggalkan sholatnya, senantiasa bersalawat. Tiba-tiba dimimpikan bertemu dengan Rasulullah SAW. Beliau ahli sastra. Akhirnya dalam mimpi itu beliau diperintahkan untuk mengarang sebuah sholawat yang sangat sederhana yang kita kenal sebagai sholawat Busiri. Tahu sholawatnya? Beliau adalah Syekh Sayyid Ja'far Al-Busiri. Sholawat Busiri. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana Muhammadan ya wasi'al karami putra Abdullah Nabiullah Muhammad. Coba ulama yang kebetulan ya ini dikarang oleh kebanyakan cucu-cucu Rasulullah SAW, dan sholawat itu banyak beredar di seluruh Nusantara. Alhamdulillah. Saya tidak tahu kemarin di tempat ini apakah juga membaca sholawat, biasanya membaca sholawat Al-Barzanji, ya kan? Kita membaca sholawat Al-Barzanji. Ditanya, apa nama kitabnya Al-Barzanji itu? Pokoknya Al-Barzanji
Al-Barzanji. Siapa pengarangnya? Ya Al-Barzanji. Sholawat Al-Barzanji itu yang kita sering di kampung-kampung kita baca. Ternyata itu dibaca di hampir seluruh dunia. Ya, seluruh dunia. Dari mulai Afrika Utara, termasuk Afrika Selatan, Eropa itu kebanyakan negara-negara eks daripada Uni Soviet, Uzbekistan, Tajikistan, Azerbaijan, semua itu membaca sholawat ini. Sampai ke Indonesia, Melayu membaca sholawat ini. Kenapa? Karena rasa cintanya kepada Rasulullah SAW. Ada yang tahu apa nama kitab asli daripada kitab Al-Barzanji? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, 100.000 untuk ibu-ibu. Ada yang tahu? Tanya Mbah Google. Mbah Google, tanya dong. Ada yang tahu nama kitab aslinya? Halo, tidak ada. Kitab asli namanya Iqdarul Jauhar fi Maulidil Azhar. Itu nama kitab aslinya. Dikarang oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji. Beliau hidup melahir di kota Madinah, di kampung Al-Barzanji, nama kampung lagi, ya. Syekh Yusuf Al-Padani, Syekh Nawawi Al-Bandani, itu semuanya kembali ke kampung-kampung halamannya mereka untuk menunjukkan apa? Dia berasal dari tanah kelahirannya. Ibu bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan ulama-ulama yang sangat visioner, yang kemudian tidak ingin umatnya kosong dan mahabbah cinta kepada Rasulullah SAW. Sebab di antara akhlak kita meneladani Rasulullah adalah beliau sampaikan, man shalla alayya sallallahu alaihi asra wa khuttat alaihi asra wa rufi'a asra darajat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali saja, Allah akan membalas dengan 10 solawat kepadanya, dan akan menutupi 10 keburukannya, dan akan mengangkat 10 derajat dari dirinya. Itu hadis, sekalipun hadis ini dhaif. Saya ulangi, itu hadis sekalipun hadis ini dhaif. Kenapa? Kalau kita ingin meladeni Rasulullah SAW, beliau meminta kepada kita untuk memperbanyak sholawat kepadanya. Memperbanyak sholawat kepadanya. Di antara kita sholawat kepadanya dan ciri-ciri berikutnya adalah kita bergembira dengan datangnya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kepada Allah, kita kenal Abu Lahab. Ada yang tahu Abu Lahab? Kenal? Tidak kenal. Tapi pernah baca surat Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu yang disinggung Al-Quran, itulah Abu Lahab. Siapa Abu Lahab itu? Adalah pamannya Rasulullah SAW. Hebatnya itu pamannya. Karena Rasulullah itu lahir, apalagi kita ini umat Islam yang setiap tahun bahkan setiap waktu bergembira dengan datangnya Maulid Nabi Muhammad SAW. Beliau mengarang dalam hadisnya, dan syairnya, beliau mengatakan, idza jaa kafirun jaa adabuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhlidan yukhaffifu anhu yawmal itsnaini masurun bi ahmada fa kaifa tula umruhu masrurun bi ahmada wa mata muwahhida. Kalaulah Abu Lahab itu dia mendapatkan diskon setiap hari Senin di alam barzah atau nanti di alam akhirat, sebab dia bergembira dengan datangnya kelahiran Rasulullah. Lalu bagaimana kita umat Islam, saya, Bapak Ibu panjenengan semuanya, yang setiap tahun bahkan ada di antara kita sepanjang tahun bergembira
Dengan datangnya Rasulullah SAW, kita lebih layak untuk mendapatkan ampunan dan diskon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kita tergelincir di neraka, tok begitu. Itu sairnya begitu. Jadi kita ini diberikan motivasi kepada kita harus lebih berbahagia. Kita anak lahir aja berbahagia, happy birthday. Ya, Republik Indonesia lahir tahun 79, 17 Agustus kemarin. Kita upacara kenegaraan, libur nasional, angkat bendera, hormat sampai menurunkan bendera. Ini Rasulullah, penyelamat kita, yang membimbing kita, sehingga kita tahu siapa Allah sesungguhnya, bagaimana cara menyembah Allah, bagaimana interaksi muamalah, bagaimana Rasulullah mengajarkan kita hidup harmoni sesama di antara kita, baik yang seiman maupun yang tidak seiman. Masa kita memperingatinya saja bid'ah? Masa kita mau merayakannya dengan tidak boleh? Kan capek deh. Tidak mungkin. Kalau ditanya dalilnya, Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa setiap hari Senin? Beliau katakan, lakot kuntu wulidtu